Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang Ibu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Pada ketua kelas, silahkan dipimpin untuk berdoa. Baik Bu. Ya, baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Loh, kok kurang semangat? Biar semangat, kalian ikuti kata-kata Ibu ya. Jadi saat Ibu mengucapkan bagaimana kabar kalian hari ini, kalian menjawab Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bagaimana, siap? Siap Bu. Nah, kita mulai ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, tepuk tangan. Bagus sekali. Selanjutnya, Ibu akan mengecek kehadiran pada pembelajaran hari ini. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Hadir semua Ibu. Hadir semua, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan menyajikan video, cuman video singkat beberapa menit. Kalian tonton, kalian simak baik-baik, nanti Ibu akan tanya beberapa dari kalian, apa sih yang disajikan dalam video tersebut. Yuk kita simak videonya bareng-bareng. Belajar merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia, sehingganya perlu adanya pendidikan untuk tempat mencari ilmu pengetahuan. Dalam pendidikan, belajar merupakan keseluruhan proses kegiatan inti. Belajar adalah proses orang yang mencoba untuk mendapatkan perubahan perilaku secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. Namun, tidak dengan siswa yang satu ini. Amir, bangun. Iya Pak, Mana lembar jawabanmu? Waktu sudah selesai. tapi punya saya belum selesai. Kamu kenapa? Saat ulangan harian tadi, aku tidak bisa menjawabnya dengan benar. Memangnya semalam kamu belajar? Ya, belajar. Yakin? Coba kamu ingat lagi. Semalam aku WhatsAppan, terus main game dan nonton. Tapi kemarin aku belajar sampai selesai. Oh, tapi sampai jam berapa? Sampai
sampai subuh. Iya ya, harusnya aku... Hal sekecil apapun itu janganlah dianggap remeh, termasuk dalam hal belajar. Karena sukses tidak akan diberikan begitu saja kepada orang yang malas. Sukses itu harus diperjuangkan. Memperjuangkannya dengan cara menciptakan kondisi belajar yang baik, mengatur waktu belajar dengan tepat, serta menyelesaikan segala tugas-tugas dan pekerjaan dengan cepat. Karena belajar memperluas wawasan tentang ilmu pengetahuan. Seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, hiduplah seolah engkau mati besok, belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Umur seseorang tak ada yang tahu, namun terus belajar adalah kewajiban. Karena sukses kamu, ya tergantung usahamu. Menonton video motivasi singkat tadi, ada yang ingin berpendapat nggak tentang apa yang bisa kita ambil dari video tersebut? Ada yang mau berpendapat? Saya, Bu. Ya, silahkan. Siapa namanya? Anissa, Bu. Ya, kepada Anissa dipersilahkan. Apa yang kamu dapat dari video tadi? Dari video tadi yang saya dapat yaitu sukses itu harus diperjuangkan. Baik, selain Anissa, apakah ada yang ingin berpendapat lagi mengenai video tadi? Saya, Bu. Ya, siapa namanya? Endah, Bu. Ya, kepada Endah dipersilahkan. Dari video tadi saya mendapat pelajaran bahwa belajar itu adalah kewajiban. Nah, anak-anak semuanya, dari pendapat Anissa dan Endah ini benar sekali ya. Jadi dalam video ini kita dapat hal yang sangat berguna, yaitu bahwa sebuah sukses ini harus diperjuangkan dan bahwa belajar adalah sebuah kewajiban. Ada satu quotes dari Mahatma Gandhi, yaitu hiduplah seakan kau mati besok dan belajarlah seakan kau hidup selamanya. Jadi anak-anak semuanya diharapkan belajar dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Nah, menyinggung tentang belajar ini, apakah anak-anak semuanya sudah belajar semalam? Sudah, Ibu. Kalau begitu, anak-anak tahu dong hari ini kita akan membahas materi baru atau membahas materi pada pertemuan sebelumnya. Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, silahkan. Sekarang membahas tentang materi baru. Ya, betul sekali. Pada pertemuan kali ini kita akan beralih materi dari materi pertemuan sebelumnya. Kita akan membahas materi baru. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan materi baru ini, Ibu akan sedikit mereview mengenai pembelajaran di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat di pertemuan sebelumnya kita membahas dan mempelajari mengenai materi Relasi dan fungsi. Ya, betul sekali. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai relasi dan juga fungsi. Lalu, apakah ada yang masih ingat apa itu relasi dan juga fungsi? Ada yang ingin berpendapat? Saya, Ibu. Ya, silahkan. Relasi merupakan hubungan antara satu himpunan dengan himpunan lainnya, sedangkan fungsi adalah aturan yang menghubungkan setiap elemen dalam sebuah himpunan. Ya, tepuk tangan kepada siapa namanya? Anissa, Ibu. Ya, kepada Anissa tepuk tangan semuanya. Ya, betul sekali apa yang dikatakan oleh Anissa. Di pertemuan sebelumnya kita membahas relasi dan fungsi. Nah, relasi ini adalah hubungan antara himpunan yang satu dengan himpunan yang lain. Contohnya, misalkan ada himpunan A dan juga himpunan B. Nah, relasi ini, himpunan A ini sebagai domain ya, dan himpunan B sebagai kodomain. Nah, relasi ini adalah yang menghubungkan si himpunan A dan juga himpunan B. Lalu untuk fungsi adalah aturan yang menghubungkan antara elemen dalam suatu himpunan.
Selanjutnya, Ibu akan bertanya kembali. Tenang kok, ini bukan pertanyaan yang sulit. Kalian pernah nggak melihat atau mungkin hanya sekedar mendengar mengenai Menara Pisa di Italia? Nah, Ibu, Nah, hal apa yang kalian tahu dari Menara Pisa ini? Mungkin sesuatu yang identik dengan Menara Pisa? itu bangunannya miring. Ya, benar sekali. Jadi, Menara Pisa ini adalah menara lonceng yang memiliki kemiringan sekitar 50 meter, namun tetap berdiri hingga saat ini. Lalu, yang Ibu ingin tanyakan adalah, apabila kita ingin menghitung sudut kemiringan dari Menara Pisa ini, menurut anak-anak semuanya bisa nggak menggunakan konsep matematika? Nggak tahu, Ibu. Nah, ternyata untuk menentukan kemiringan dari Menara Pisa ini, contohnya ini bisa menggunakan konsep dari matematika, yang mana ini akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Ada yang tahu pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai apa? Persamaan garis lurus bukan, Bu? Ya, benar sekali. Jadi, hari ini kita akan membahas mengenai persamaan garis lurus. Nah, jadi untuk menentukan kemiringan pada Menara Pisa contohnya, kita bisa menggunakan konsep matematika materi persamaan garis lurus. Lalu selain Menara Pisa ini, kita juga bisa melihat ya ke sekitar kita yang dekat. Contohnya yaitu ada tangga. Tangga ini berbentuk miring. Nah, si tukang atau pembuat tangga ini harus memperhitungkan kemiringan yang tepat dalam membuat tangga ini, sehingga tangga ini dapat kita gunakan dengan nyaman dan juga dengan baik. Nah, tangga ini juga menggunakan konsep persamaan garis lurus. Nah, itu dia beberapa masalah yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan persamaan garis lurus. Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan mengenai tujuan pembelajaran pada hari ini. Jadi, tujuan pembelajaran pada hari ini ada 3, yaitu yang pertama, siswa dapat mengetahui tentang persamaan garis lurus. Yang kedua, setelah siswa mengetahui tentang persamaan garis lurus, siswa diharapkan dapat menggambar grafik dari persamaan garis lurus. Lalu yang ketiga, siswa bisa menyelesaikan persoalan atau permasalahan yang berkaitan dengan persamaan garis lurus. Nah, itu dia beberapa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya, Ibu sampaikan untuk kriteria ketuntasan minimum atau KKM dalam mata pembelajaran Ibu ini, yaitu mata pembelajaran matematika, yaitu sebesar 75. Jadi, anak-anak semuanya diharapkan belajar dengan rajin, mengerjakan tugasnya dengan baik ya. Oke, Ibu. Nah, langsung saja kita ke materi persamaan garis lurus.